Assalamualaikum pemirsa, selamat datang di Eka Bercerita. Di sini, kami menghadirkan kisah nyata, kejadian viral, dan peristiwa yang membuat banyak daerah tersentak kaget. Pemirsa, Banten mendadak gempar. Sebuah kasus tak biasa mencuat ke permukaan, ketika seorang wanita kampung yang selama ini dikenal pendiam tiba-tiba berubah menjadi pusat perhatian. Seorang preman yang kerap meresahkan warga hilang tanpa jejak. Namun yang mengejutkan, jasadnya justru ditemukan dalam kondisi yang tak pernah dibayangkan siapapun, sudah berubah menjadi gulai, tersaji di dapur rumah perempuan itu. Inilah laporan lengkapnya. Pemirsa, peristiwa ini bermula pada awal pekan ketika warga kampung Cibadak, Banten, menyadari ada sesuatu yang janggal. Biasanya, sosok preman bernama Raka, yang sudah bertahun-tahun meresahkan kampung, selalu terlihat berkeliaran di warung, pasar, atau sekadar berdiri di pinggir jalan mencari masalah. Namun 2 hari berturut-turut, tak satu pun warga melihat bayangannya. Awalnya, banyak yang justru menganggap hilangnya Raka adalah berkah kecil yang tak perlu dipertanyakan. Warga merasa kampung terasa lebih tenang. Tidak ada suara ancaman, tidak ada amukan tak jelas, tidak ada pedagang yang menangis karena dagangannya dipalak. Tetapi ketenangan itu justru membuat sebagian warga bertanya-tanya. Kemana sebenarnya pria itu menghilang? Laporan pertama datang dari pedagang pasar yang biasa menjadi target Raka. Ia mengatakan bahwa 2 hari sebelumnya, Raka sempat terlihat marah-marah di dekat kios ayam, menyerang seseorang yang tak mau memberinya uang. Namun setelah kejadian itu, Raka tidak terlihat lagi. Beberapa warga sempat menduga ia pergi ke luar kota atau lari dari masalah tertentu. Namun seorang petugas keamanan kampung mengaku bahwa Raka terakhir terlihat meninggalkan area pasar sambil berjalan sempoyongan, seolah sedang menahan rasa sakit atau marah besar. Sayangnya, tidak ada satupun saksi yang mengetahui kemana arah Raka selanjutnya. Sementara itu, di sudut kampung yang lebih tenang, seorang wanita bernama Sari terlihat menjalani hari seperti biasa. Sari, yang dikenal pendiam dan jarang bergaul, sempat menarik perhatian tetangga karena terlihat membawa banyak belanjaan dalam jumlah besar. Tas plastik berisi bumbu dapur, sayuran, bahkan beberapa bahan masakan lain dibawanya dari pasar. Meski tidak ada yang menganggap itu sebagai sesuatu yang mencurigakan, beberapa tetangga mengaku heran karena Sari jarang memasak dalam porsi banyak. Namun karena ia dikenal sebagai wanita yang baik dan tidak pernah bermasalah, warga tak menaruh kecurigaan apapun. Hari berikutnya, laporan hilangnya Raka semakin ramai. Keluarganya memutuskan datang ke pos keamanan kampung untuk melapor secara resmi. Meski hubungan Raka dengan warga buruk, pihak keluarga tetap menuntut agar pencarian dilakukan. Polisi pun mulai turun tangan, memeriksa wilayah sekitar, dan menelusuri jejak terakhir keberadaan Raka berdasarkan laporan saksi-saksi. Mereka mengumpulkan informasi dari pasar, warung, hingga kontrakan yang biasa didatanginya. Tetapi hasilnya tetap nihil. Tidak ada CCTV, tidak ada barang yang tertinggal, dan tidak ada jejak yang bisa mengarah pada keberadaan pria itu. Namun, pemirsa, sementara polisi sibuk menelusuri langkah Raka yang hilang, ada sesuatu yang diam-diam mengundang perhatian warga lain. Dari rumah Sari, tercium aroma masakan kuat yang tidak biasa. Bau bumbu gulai menyeruak hingga ke jalan, membuat beberapa tetangga saling menatap heran. Beberapa di antaranya sempat bergumam bahwa Sari mungkin sedang memasak dalam jumlah besar untuk suatu acara tertentu. Tapi anehnya, rumah itu tetap sepi. Tidak ada tamu yang datang, tidak ada suara tawa, tidak ada suara ramai tanda ada kegiatan. Hanya suara panci besar yang beberapa kali terdengar bergerak dari dapur. Kecurigaan mulai muncul ketika salah satu tetangga, seorang ibu paruh baya, melihat ada asap yang keluar terlalu tebal dari dapur Sari. Ia mencoba memanggil Sari, namun suara dari dalam rumah tidak terdengar jelas. Dalam kondisi ragu dan takut terjadi sesuatu, ia memutuskan melapor ke ketua RT. Tak berselang lama, beberapa warga dan aparat kampung datang ke depan rumah Sari, mencoba mengetuk pintu sambil memanggil namanya. Sari muncul, tampak biasa saja, tetapi ekspresi gugupnya membuat warga semakin bertanya-tanya. Polisi yang saat itu sedang melakukan pencarian di sekitar wilayah kampung ikut datang setelah mendengar laporan adanya bau aneh. Pemirsa, pada titik inilah misteri hilangnya Raka mulai menemukan arah yang tidak pernah dibayangkan oleh siapapun.
Polisi meminta izin untuk masuk dan mengecek keadaan dapur, karena laporan bau menyengat yang dianggap tidak wajar. Sari sempat menolak dengan alasan dapurnya berantakan, tetapi setelah didesak, ia akhirnya membuka jalan. Aparat masuk perlahan, memeriksa setiap sudut ruangan, hingga akhirnya berhenti di depan sebuah panci besar yang sedang menyala di atas kompor. Apa yang ditemukan di titik itu kemudian menjadi awal dari kasus paling menggemparkan di Banten. Kasus yang membuat seluruh kampung terdiam, polisi terkejut, dan semua warga bertanya-tanya, apa sebenarnya yang telah terjadi di rumah Sari? Pemirsa, ketika aparat memasuki dapur rumah Sari, suasananya langsung berubah hening. Bau gulai yang semula hanya tercium samar dari luar kini terasa jauh lebih kuat dan pekat, memenuhi seluruh ruangan. Kompor menyala besar, dan di atasnya sebuah panci besi berukuran sangat besar mendidih pelan. Beberapa polisi saling pandang, merasa ada sesuatu yang tak wajar. Mereka pernah mencium aroma gulai, tetapi aroma yang satu ini terasa berbeda. Terlalu tajam, terlalu menusuk, dan terlalu pekat untuk sekadar masakan biasa. Seorang petugas mendekati panci itu perlahan. Dengan sarung tangan dan masker, ia memegang gagang tutup yang sudah basah oleh uap panas. Sari berdiri di sudut dapur, tubuhnya tampak kaku, matanya bergerak gelisah mengikuti gerak polisi. "Ibu, kami hanya memastikan semuanya aman," ucap salah satu aparat, mencoba menenangkan suasana. Tapi Sari tidak menjawab. Ia hanya berdiri diam, kedua tangannya saling meremas, seakan menahan sesuatu yang tidak sanggup ia ucapkan. Ketika tutup panci itu terangkat, seluruh ruangan seolah berhenti bergerak. Uap panas menyeruak keluar, dan dalam beberapa detik bentuk-bentuk asing perlahan tampak di dalam cairan gulai yang kental. Seorang polisi langsung mundur selangkah sambil memanggil rekan-rekannya. Ekspresi mereka berubah seketika, keterkejutan, ketidakpercayaan, dan ngeri terlihat jelas di wajah mereka. Pemirsa, apa yang awalnya dikira masakan biasa ternyata menyimpan kenyataan kelam. Polisi menemukan bagian tubuh manusia yang tidak seharusnya berada di sana. Cairan gulai berubah menjadi bukti pertama dari sebuah tindakan yang melampaui batas kewajaran. Polisi tidak langsung menyimpulkan identitasnya, namun kesesuaian ukuran, bentuk, dan ciri-ciri tertentu membuat mereka menduga bahwa temuan itu berkaitan dengan kasus hilangnya Raka, preman kampung yang sudah 2 hari tidak muncul. Dalam sekejap, dapur rumah Sari berubah menjadi lokasi olah TKP. Polisi memasang garis pembatas, memotret setiap sudut, dan mencatat seluruh temuan dengan detail. Panci besar itu diamankan sebagai barang bukti utama. Beberapa peralatan dapur lain, pisau, talenan, ember air, ikut dikumpulkan untuk pemeriksaan lanjutan. Polisi juga menemukan sisa-sisa bumbu dalam jumlah besar. Daun salam, kunyit, ketumbar, dan berbagai rempah lain yang masih berserakan di meja. Seolah-olah seseorang telah memasak dalam kondisi terburu-buru, namun dengan tujuan tertentu. Di luar rumah, kabar mengenai temuan tersebut menyebar dengan cepat. Warga berkerumun, berbisik-bisik, dan sebagian tampak tidak percaya. Nama Raka mulai muncul di antara pembicaraan mereka. Jangan-jangan itu, suara-suara lirih terdengar, namun tak ada yang berani menyelesaikan kalimatnya. Sebagian warga merasa ngeri, sebagian lagi justru teringat bagaimana selama ini mereka hidup dalam ketakutan akibat perilaku Raka. Namun tidak ada satu pun yang bisa membayangkan akhir sekejam ini. Sari, yang sejak tadi hanya berdiri diam, akhirnya dibawa ke ruang tamu untuk dimintai keterangan awal. Ia tampak pucat, sudut matanya berair, namun tidak menangis. Petugas mencoba bertanya apa yang sebenarnya terjadi, tetapi Sari hanya menjawab pendek, terputus-putus, dan penuh tekanan. Saya sudah tidak kuat, Pak," katanya lirih. "Saya hanya ingin masalah itu berhenti. Saya ingin hidup tenang." Polisi belum bisa memastikan apa yang dimaksud Sari, tapi ucapan itu membuat mereka semakin yakin bahwa apa yang terjadi bukan hanya sekadar insiden spontan. Ada sesuatu yang jauh lebih dalam, lebih lama, lebih gelap, yang menjadi pemicu tindakan ekstrim ini. Pemirsa, temuan mengerikan di dapur itu menjadi titik balik kasus. Hilangnya Raka tidak lagi dianggap sekadar kabur atau pergi tanpa kabar. Semua bukti mengarah pada satu kemungkinan besar. Raka telah menjadi korban dalam rumah Sari. Namun bagaimana semuanya bisa terjadi? Apa yang mendorong Sari,
wanita pendiam yang selama ini tidak pernah terlibat masalah, hingga tega melakukan tindakan sejauh itu? Semua jawabannya mulai muncul dalam bab berikutnya, ketika Sari akhirnya memberikan pengakuan pertama di hadapan polisi. Pemirsa, setelah penemuan mengejutkan di dapur rumah Sari, suasana ruang tamu berubah menjadi tempat paling tegang di kampung itu malam itu. Dua polisi duduk berhadapan dengan Sari, sementara beberapa aparat lain berjaga di sekitar. Sari duduk dengan punggung sedikit membungkuk, tangan gemetar, dan tatapannya kosong seolah pikirannya berada jauh dari tempat ia duduk sekarang. Namun polisi tetap harus menanyakan pertanyaan yang sejak awal membuat semua orang penasaran. Apa sebenarnya yang terjadi di rumah kecil itu? Ketika polisi menanyakan keberadaan Raka, Sari sempat terdiam lama. Nafasnya memburu, dadanya naik turun seperti orang yang berusaha menahan amarah dan trauma dalam waktu bersamaan. Hingga akhirnya, Sari mengangguk pelan, sebuah isyarat yang membuat ruangan itu semakin sunyi. "Iya, Pak, semua itu karena dia," ucap Sari. Kalimat yang singkat, namun cukup untuk membuat penyidik mencondongkan badan lebih dekat. Mereka tahu, yang akan keluar setelah itu adalah cerita panjang yang tak pernah dibayangkan oleh siapapun. Sari mulai bercerita tentang teror yang selama ini tidak diketahui banyak orang. Ia mengaku bahwa Raka telah sekian lama mengganggunya, mengintimidasi, mengancam, dan kerap mendatangi rumahnya hanya untuk membuatnya ketakutan. Warga mungkin hanya mengenal Raka sebagai preman yang memalak pedagang atau memicu keributan. Tetapi tidak banyak yang tahu bahwa ia juga sering mendatangi rumah-rumah tertentu untuk mengeluarkan ancaman. Dan Sari adalah salah satunya. Selama bertahun-tahun, ia menyimpan ketakutan yang tidak pernah ia ungkapkan kepada tetangga. Dia selalu datang malam-malam, mengetuk pintu keras-keras, dan memaksa saya memberikan uang. Kata Sari, suaranya bergetar. Kalau saya tidak memberi, dia marah. Pernah dia lemparkan botol ke jendela saya. Pernah juga dia ancam, kalau saya bicara ke siapapun, dia akan selesaikan saya. Sari berhenti sejenak, menutupi wajahnya. Polisi menunggu dengan sabar. Seolah mereka tahu, cerita Sari bukan sekadar pengakuan, tetapi letupan emosi yang telah ia pendam bertahun-tahun. Pemirsa, puncak dari segala teror itu terjadi 2 hari sebelum Raka dinyatakan hilang. Sari menceritakan bahwa Raka datang dalam keadaan mabuk berat, mengetuk pintu rumahnya dengan keras. Ketika Sari mencoba mengatakan bahwa ia tidak memiliki uang, Raka memaksanya keluar, menggeledah dapur, dan mengancam akan kembali dalam waktu dekat. "Itu malam terburuk dalam hidup saya," kata Sari, suaranya mulai serak. "Saya tidak bisa tidur. Tubuh saya gemetar sepanjang malam. Saya hanya ingin dia berhenti. Saya hanya ingin hidup saya kembali." Keesokan paginya, ketika Sari keluar membeli bahan makanan, ia melihat Raka kembali mengikuti dari kejauhan. Namun kali ini, menurut pengakuannya, Raka tampak marah, berkeringat, dan terus mengumpat tanpa alasan jelas. Sari merasa terjebak dalam ketakutan yang memuncak. Ia mengaku sudah tidak sanggup lagi menghadapi ancaman yang datang berkali-kali. Dalam tekanan yang begitu besar, pikirannya gelap, emosinya memuncak, dan ia mengaku mengambil tindakan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Polisi mendengar semua penjelasan itu tanpa memotong. Mereka mencatat setiap detail, lokasi, waktu, kondisi emosi, dan hal-hal yang mengarah pada tindakan ekstrim Sari. Pada titik ini, suasana ruang tamu semakin berat. Para aparat bisa melihat bahwa cerita Sari bukan sekadar pembunuhan spontan, tetapi ledakan dari trauma yang telah menumpuk sepanjang waktu. Sari menutup pengakuannya dengan suara hampir tidak terdengar. "Saya melakukan semua itu karena saya sudah tidak punya jalan lain, Pak. Saya tahu ini salah, tapi saya ingin semua itu selesai, sekali saja dalam hidup saya." Kalimat terakhir itu membuat beberapa aparat yang mendengarnya terdiam lama. Pemirsa, pengakuan Sari membuka pintu besar bagi polisi untuk mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Namun bukan berarti kasus ini berhenti pada pengakuan saja. Polisi tetap harus membuktikan setiap detail, mencocokkan keterangan dengan barang bukti, dan membangun kronologi lengkap dari awal hingga akhir. Itulah yang akan kita bahas dalam bab selanjutnya, ketika polisi melakukan rekonstruksi lengkap TKP dan menemukan potongan-potongan kejadian yang selama ini tersembunyi di balik dinding rumah Sari. Pemirsa,
Setelah mendapatkan pengakuan awal dari Sari, polisi bergerak cepat untuk memastikan setiap detail yang ia sampaikan. Rekonstruksi dilakukan keesokan harinya, dan sejak pagi buta warga sudah mulai berkumpul di sekitar rumah Sari, menunggu hasil pemeriksaan. Garis polisi masih terpasang mengelilingi halaman sempit itu, dan petugas forensik terlihat masuk satu persatu membawa peralatan lengkap. Suasana kampung menjadi hening, seperti menyadari bahwa apa yang akan diungkap hari itu bukanlah hal kecil, melainkan potongan kebenaran dari tragedi yang telah mengguncang Banten. Di dalam rumah, tim forensik memulai pemeriksaan dengan menelusuri jalur yang diduga dilalui Raka saat masuk. Pintu depan masih menyisakan bekas goresan keras, seolah pernah didorong dengan paksa. Ketika polisi mengarah ke dapur, suasana semakin tegang. Dapur Sari, yang sehari sebelumnya menjadi tempat ditemukannya panci besar berisi bagian tubuh, kini menjadi pusat perhatian seluruh tim. Meja dapur yang sempat dipenuhi rempah-rempah telah difoto dari berbagai sudut. Talenan kayu yang permukaannya tampak tidak wajar diamankan sebelumnya, dan kini kembali diperiksa menggunakan cahaya UV untuk mendeteksi sisa-sisa zat biologis. Pemirsa, rekonstruksi tidak hanya dilakukan dengan memeriksa fisik ruangan, tetapi juga dengan mengikuti narasi Sari secara rinci. Sari diminta menunjukkan bagaimana Raka masuk, bagaimana ia merasakan ancaman, hingga bagaimana titik emosinya pecah. Polisi mencatat bahwa tidak ada tanda pertarungan besar di dalam rumah, yang menandakan bahwa kejadian berlangsung cepat dan tanpa perlawanan dari korban. Hal ini menjadi bagian penting dari analisis penyidik, karena menggambarkan bagaimana situasi memburuk dalam detik-detik terakhir sebelum tragedi itu terjadi. Di dapur, petugas forensik menunjukkan beberapa bukti yang sebelumnya tidak terlihat oleh warga. Ada beberapa noda yang sudah dibersihkan namun masih meninggalkan bekas samar di lantai, menunjukkan bahwa proses pembersihan dilakukan terburu-buru. Selain itu, rempah dan bumbu dapur yang jumlahnya sangat banyak mengindikasikan bahwa Sari berusaha menutupi sesuatu dengan cara memasak dalam skala besar. Bahkan kompor yang masih terdapat sisa jelaga menjadi petunjuk bahwa proses memasak berlangsung dalam waktu lama. Salah satu temuan penting adalah ember besar yang ditemukan di bawah meja dapur. Ember itu masih menyisakan sedikit cairan berwarna keruh yang kemudian diambil sampelnya oleh tim forensik. Ini menguatkan dugaan bahwa proses yang dilakukan Sari bukanlah spontan, melainkan keputusan ekstrim yang ia buat dalam kondisi tekanan mental yang sangat berat. Semua ini dicatat dalam laporan rekonstruksi sebagai bukti pendukung dari pengakuan yang diberikan Sari. Sementara itu di luar rumah, wartawan mulai berdatangan. Mereka memasang kamera, memberikan laporan langsung, dan mengabarkan kepada publik bahwa kasus yang sebelumnya dianggap sekadar hilangnya seorang preman kini berubah menjadi salah satu tragedi paling tidak terduga di wilayah itu. Warga yang berkumpul terus memperhatikan proses rekonstruksi dari kejauhan. Ada yang terkejut, ada yang takut, namun tidak sedikit pula yang diam-diam merasa bahwa tindakan Sari, meskipun salah, dilakukan karena situasi yang selama ini telah menekan dirinya. Pemirsa, rekonstruksi hari itu berjalan hampir 2 jam penuh. Setiap sudut rumah, setiap pergerakan, dan setiap pernyataan Sari dipadukan menjadi satu gambaran besar yang mulai mendekati kebenaran. Polisi kini memiliki cukup data untuk menyusun kronologi lengkap, mulai dari teror yang dialami Sari, tindakan ekstrim yang ia ambil, hingga upaya menutupi jejak yang berakhir dengan penemuan mengejutkan di dapur. Namun cerita ini belum selesai. Setelah rekonstruksi, polisi mulai mengumpulkan kesaksian warga untuk memperkuat pemahaman mereka mengenai hubungan antara Sari dan Raka selama ini. Dan pemirsa, disinilah babak baru dimulai. Kesaksian yang muncul ternyata membuka fakta tambahan yang lebih mengejutkan. Semuanya akan terungkap dalam bab selanjutnya, yang mengulas bagaimana warga memandang Raka, bagaimana mereka melihat Sari, dan bagaimana kisah gelap ini ternyata telah dipendam lama oleh kampung kecil itu. Pemirsa, setelah rekonstruksi selesai dilakukan, polisi mulai beralih pada tahap berikutnya, mengumpulkan kesaksian warga. Langkah ini penting untuk memperjelas pola perilaku Raka selama ini, sekaligus memahami bagaimana Sari bisa terdesak hingga mengambil tindakan ekstrim. Wartawan yang berjajar di luar gerbang rumah Sari bahkan sempat mengatakan bahwa kampung itu seperti meletupkan rahasia besar yang selama ini dipendam. Dan benar saja, satu persatu warga mulai memberikan cerita yang membentuk gambaran yang jauh lebih gelap dari yang diperkirakan sebelumnya.
Beberapa warga tua yang tinggal di kampung itu sejak lama mengatakan bahwa Raka sudah mulai menjadi masalah sejak usia remaja. Ia dikenal temperamental, suka memaksa, dan sering mengambil barang tanpa izin. Namun seiring bertambahnya usia, sikapnya makin menjadi-jadi. Ia mulai memalak pedagang pasar, menagih uang keamanan kepada warung kecil, bahkan tidak segan merusak barang jika permintaannya tak dipenuhi. Pedagang ayam, pedagang sayur, hingga tukang parkir, semuanya pernah merasakan teror Raka. Namun tak satu pun berani melapor karena takut dibalas. Kesaksian seorang pedagang pasar cukup membuat polisi terdiam. Pedagang itu menceritakan bahwa 2 hari sebelum hilang, Raka mengamuk di kiosnya karena tidak diberi uang tambahan. Ia menendang keranjang sayur dan mengancam akan kembali malam hari. "Kami sudah lelah, Pak," katanya kepada polisi. Dia seperti bayangan buruk yang selalu muncul tanpa diduga. Tapi kami tidak berani bicara, karena dia selalu bilang, kalau ada yang coba macam-macam, dia akan buat kampung ini tidak tenang. Pemirsa, kesaksian yang paling menyentuh datang dari seorang ibu rumah tangga yang tinggal di sebelah rumah Sari. Dengan suara pelan dan tangan yang terus bergetar, ia mengatakan bahwa ia beberapa kali mendengar Sari menangis di malam hari. Pernah juga ia melihat Raka berdiri di halaman Sari sambil mengetuk pintu keras-keras. "Saya ingin bantu, tapi saya takut," ujarnya dengan mata berkaca-kaca. "Saya tahu Sari perempuan baik, tapi saya tidak punya keberanian untuk melapor. Kalau saya bicara, mungkin saya yang jadi sasaran." Ada pula seorang pemuda yang mengaku pernah dihadang Raka saat pulang larut malam. Raka meminta uang dan mengancam akan merusak motor jika tidak diberi. Pemuda itu menambahkan bahwa Raka sering berkeliling kampung seperti mengawasi siapa saja yang bisa ia jadikan sasaran. Kesaksian ini menambah gambaran betapa kuatnya pengaruh ketakutan yang ditanamkan Raka pada warga. Namun yang paling mengejutkan bukan hanya tingkah laku Raka sebagai preman, melainkan bagaimana warga memandang Sari. Banyak warga mengatakan bahwa Sari selama ini dikenal sebagai perempuan pendiam, rajin bekerja, dan tidak pernah membuat masalah. Ia jarang berbicara, jarang keluar rumah, dan menghabiskan hidupnya dengan pekerjaan dan ibadah. Warga bahkan menyebutnya sebagai orang yang tidak mampu menyakiti siapapun. Sehingga tindakan yang ia lakukan benar-benar di luar dugaan semua orang. Sari dianggap sebagai sosok yang selama ini menanggung tekanan dalam diam. Warga mulai menyadari bahwa teror yang dilakukan Raka tidak hanya menyasar pedagang atau pemuda, tetapi juga perempuan yang tinggal sendirian seperti Sari. Beberapa bahkan mengakui bahwa mereka menyesal tidak pernah membantunya atau sekadar menanyakan kondisinya. Pemirsa, kesaksian-kesaksian ini membentuk pola besar yang membuat penyidik semakin memahami situasi yang dialami Sari sebelum tragedi itu terjadi. Raka bukan hanya preman biasa, tetapi ancaman yang selama ini membayangi kampung, menciptakan rasa takut berkepanjangan, dan memicu trauma bagi banyak orang. Sari, di sisi lain, menjadi gambaran seseorang yang terjebak dalam lingkaran tekanan hingga akhirnya kehilangan kendali. Dengan banyaknya laporan warga dan catatan kelam tentang perilaku Raka, polisi mulai mempertimbangkan aspek psikologis dalam kasus ini. Mereka ingin tahu apakah tindakan Sari muncul dari niat jahat atau dari mental yang benar-benar tertekan akibat ancaman berkepanjangan. Dan inilah yang membawa kita ke bab berikutnya, pemirsa. Ketika tim psikolog didatangkan untuk menilai kondisi mental Sari, dan untuk pertama kalinya, motif terdalam dari tindakan ekstrim itu akhirnya terungkap. Pemirsa, setelah rangkaian kesaksian warga terkumpul dan kronologi awal mulai terbentuk, polisi memasuki tahap yang paling krusial dalam penyelidikan, memeriksa kondisi psikologis Sari. Langkah ini dilakukan bukan untuk membenarkan tindakannya, tetapi untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi di balik keputusan ekstrim yang mengubah hidupnya dan kampung itu selamanya. Psikolog forensik dipanggil langsung ke kantor polisi tempat Sari ditahan sementara, dan sejak awal, mereka sudah melihat bahwa Sari berada dalam kondisi mental yang jauh dari stabil. Saat pertama kali memasuki ruangan pemeriksaan, Sari tampak duduk memeluk kedua lututnya. Sorot matanya kosong, kulit wajahnya pucat, dan setiap kali mendengar suara keras dari luar ruangan, tubuhnya langsung tersentak seperti seseorang yang terbiasa hidup dalam ketakutan terus-menerus. Psikolog menilai bahwa respons berlebihan terhadap suara adalah salah satu tanda stres berat yang dialami dalam jangka waktu lama. Sari tidak langsung berbicara,
Ia membutuhkan waktu hampir 10 menit hanya untuk mengatur napas, seolah sedang mencoba menenangkan badai di dalam pikirannya. Psikolog menanyakan sejak kapan ketakutan terhadap Raka dimulai. Sari menjawab dengan suara lirih. Sudah lama, Pak, mungkin bertahun-tahun. Sari menjelaskan bahwa ia sering merasa sedang diawasi. Setiap langkahnya ke pasar, setiap malam ketika ia mencoba tidur, bahkan setiap kali ia menyalakan lampu rumahnya, selalu ada rasa seolah Raka akan muncul tiba-tiba. Psikolog mencatat ini sebagai indikasi kondisi hypervigilance atau kewaspadaan ekstrim, yang biasanya muncul karena ancaman yang berulang dan nyata. Pemirsa, Sari mengaku hidup dalam pola ketakutan yang sama setiap hari. Ia tidak pernah tahu kapan Raka akan datang, kapan ia akan mengamuk, atau kapan ia akan merusak rumahnya. Ia hanya tahu bahwa itu akan terjadi. Dari penjelasannya, psikolog menyimpulkan bahwa Sari mengalami tekanan mental yang menumpuk tanpa ruang untuk melepaskannya. Tidak ada keluarga yang mendampingi. Tidak ada sahabat tempat bercerita. Tidak ada tetangga yang berani ikut campur. Sari menjalani semuanya seorang diri. Dan disinilah awal dari motif sebenarnya mulai terungkap. Sari mengatakan bahwa pada malam terakhir sebelum kejadian, Raka mengetuk pintu rumahnya lebih keras dari biasanya. Ia menggedor, memaki, dan mengancam akan menghancurkan hidup Sari jika ia tidak membuka pintu. Sari tidak berani bergerak, bahkan tidak berani menarik napas terlalu keras. Ia hanya duduk di sudut kamar, memegang lutut sambil berbisik lirih, seolah berharap amarah Raka akan berlalu begitu saja. Namun teror malam itu membuat Sari kehilangan keyakinan bahwa ia akan selamat jika terus diam. Psikolog mengajukan pertanyaan penting. Apa yang ibu rasakan saat itu? Sari tidak langsung menjawab. Ia menunduk, menutup wajah, dan bahunya bergetar pelan. Setelah hening panjang, ia berkata, "Saya tidak merasa ingin menyakiti siapapun, Pak. Tapi malam itu saya merasa kalau saya tidak melakukan sesuatu, saya yang akan berakhir mati." Pemirsa, kalimat itu menjadi kunci. Psikolog menulisnya dalam catatan sebagai indikator kuat bahwa tindakan Sari muncul dari kondisi fight or flight yang memuncak. Ia bukan sekadar marah. Ia bukan sekadar dendam. Ia merasa berada pada ujung jurang, tempat seseorang bisa kehilangan kendali demi bertahan hidup. Dalam sesi pemeriksaan berikutnya, psikolog menyimpulkan bahwa Sari mengalami trauma mendalam akibat ancaman berkepanjangan. Kondisi mentalnya tertekan hingga batas kemampuan manusia. Ia mengalami panik, ketakutan kronis, dan pikiran irasional yang menguasai dirinya saat kejadian berlangsung. Namun penting untuk dipahami, pemirsa, walaupun kondisi psikologis ini menjelaskan mengapa, hukum tetap memandang bahwa tindakan Sari harus dipertanggungjawabkan. Polisi mencatat hasil pemeriksaan psikolog sebagai bahan pertimbangan penyidikan, bukan sebagai pembebasan. Kesimpulan psikologis ini membuat kasus semakin menarik perhatian publik. Motif Sari tidak lagi dilihat sebagai sekadar kemarahan, tetapi sebagai ledakan ketakutan yang tersimpan bertahun-tahun. Namun bagaimana polisi memutuskan proses hukum selanjutnya? Apa langkah yang diambil setelah kondisi mental Sari terungkap? Semua itu terjawab dalam bab berikutnya, ketika sidang awal dan penetapan status hukum Sari diumumkan. Pemirsa, setelah rangkaian pemeriksaan panjang, rekonstruksi rinci, hingga evaluasi kondisi psikologis Sari, kasus ini akhirnya memasuki babak terakhir. Hari itu, kantor polisi Cibadak dipenuhi wartawan. Lampu kamera menyala tanpa henti, mikrofon teracung dari berbagai arah, dan seluruh mata tertuju pada satu pintu. Pintu tempat Kapolsek akan keluar untuk memberikan pernyataan resmi tentang akhir kasus yang mengguncang Banten ini. Tak lama kemudian, Kapolsek keluar, didampingi penyidik utama dan psikolog forensik. Suasana langsung hening. Pemirsa, seakan seluruh kampung menahan napas menunggu apa yang akan disampaikan. Dengan suara tegas, Kapolsek membuka pernyataan. Berdasarkan bukti kuat, pengakuan tersangka, hasil rekonstruksi, serta keterangan psikolog, kami menyimpulkan bahwa korban bernama Raka benar terbunuh di kediaman Sari. Pelaku telah mengakui seluruh tindakan dengan detail. Pernyataan ini menutup semua spekulasi dan secara resmi mengonfirmasi apa yang selama ini menjadi dugaan banyak orang. Namun pemirsa, bukan itu yang membuat semua orang terkejut. Kapolsek melanjutkan dengan nada lebih pelan namun penuh penekanan.
Pelaku bertindak dalam kondisi tekanan mental ekstrim akibat ancaman berkepanjangan. Meski demikian, proses hukum tetap berjalan. Tersangka ditetapkan bersalah, namun penanganannya akan mempertimbangkan kondisi psikologis yang bersangkutan. Kalimat itu membuat wartawan saling melirik. Warga yang menonton dari balik pagar kantor polisi terlihat bimbang antara lega dan prihatin. Pada satu sisi, hukum tetap dijalankan. Di sisi lain, Sari tidak diperlakukan sebagai penjahat tanpa latar belakang, tetapi sebagai manusia yang hidup dalam ketakutan yang tak pernah mereka ketahui sebelumnya. Beberapa jam setelah pengumuman itu, Sari dibawa keluar dari kantor polisi untuk dipindahkan ke rumah tahanan sementara. Wajahnya terlihat datar, bukan karena tidak peduli, tetapi karena lelah secara batin. Polisi sengaja menutup wajahnya dari sorotan kamera, menjaga privasi dan kondisi psikologisnya. Ketika mobil tahanan bergerak, warga berdiri di pinggir jalan. Tak ada teriakan, tak ada amarah, tak ada cemoohan. Yang terdengar hanyalah bisikan lirih. Kasihan Sari, andai saja kami tahu. Dia terlalu lama sendirian. Kalau saja ada yang berani bantu. Pemirsa, komentar-komentar itu menggambarkan kenyataan pahit yang harus dihadapi kampung itu. Mereka menyadari bahwa tragedi ini tidak hanya disebabkan oleh satu tindakan fatal, tetapi juga oleh diamnya banyak orang yang tidak berani bersuara. Sari menanggung ketakutannya seorang diri, dan ketika ketakutan itu akhirnya meledak, semuanya sudah terlambat. Di sisi lain, keluarga Raka juga memberikan pernyataan pendek. Mereka meminta warga berhenti menyebarkan kebencian terhadap mendiang dan memberikan ruang bagi keluarga untuk berduka. Meski banyak warga tidak menyukai Raka semasa hidup, keluarga tetap menegaskan bahwa mereka hanya ingin keadilan dan penutupan yang layak. Setelah 1 minggu penuh pemberitaan, kampung Cibadak perlahan mulai kembali tenang. Garis polisi telah diangkat dari rumah Sari, namun rumah itu kini menjadi bangunan kosong yang sepi, tanpa suara, tanpa cahaya, dan tanpa siapapun berani mendekat. Warga memilih melewati jalan lain, bukan karena takut, tetapi karena suasana sunyi di sekitar rumah itu membawa kenangan yang terlalu berat. Namun pemirsa, ada satu hal yang berubah selamanya. Warga kini lebih peka terhadap tetangga yang hidup sendirian, lebih peduli terhadap tanda-tanda tekanan, dan lebih berani bersuara jika ada ancaman serupa. Tragedi ini menjadi pelajaran mahal, bahwa diam bisa menjadi pembunuh yang lebih kejam daripada ancaman. Kasus ini resmi ditutup, dan berkasnya dinyatakan lengkap. Sari tetap harus menjalani hukuman, tetapi pengadilan akan mempertimbangkan seluruh latar belakangnya, termasuk tekanan psikologis yang ia alami selama bertahun-tahun. Semua pihak kini menunggu hasil putusan akhir, namun satu hal pasti. Nama Sari akan selalu dikenang sebagai perempuan yang terjebak terlalu lama dalam lingkaran ketakutan, hingga akhirnya melakukan tindakan yang mengguncang seluruh Banten. Dan disitulah, pemirsa, kisah yang menggetarkan kampung ini berakhir. Kisah yang dimulai dari hilangnya seorang preman, melebar menjadi tragedi mengejutkan, dan berakhir dengan pelajaran yang meninggalkan bekas mendalam bagi semua orang. Inilah akhir dari laporan kami, kisah nyata yang akan lama dibicarakan oleh warga Cibadak. Pemirsa yang budiman, kisah yang baru saja kita ikuti bukan sekadar berita menggemparkan atau cerita tragis yang berakhir di ruang sidang. Kisah ini menyimpan amanat yang sangat dalam tentang hidup bermasyarakat, tentang ketakutan yang dipendam terlalu lama, dan tentang diam yang seringkali menjadi pemicu bencana. Kisah ini bukan hanya tentang Sari atau tentang Raka. Ini tentang bagaimana sebuah lingkungan, sebuah kampung, atau sebuah komunitas bisa berubah menjadi tempat yang menekan ketika ancaman dibiarkan tumbuh tanpa pengawasan. Ketika seseorang dibiarkan menanggung beban sendirian tanpa ada yang mengulurkan tangan. Pemirsa, pelajaran pertama dari kisah ini adalah betapa pentingnya kepekaan sosial. Sari hidup bertahun-tahun di tengah ancaman, tekanan, dan ketakutan. Namun tak satu pun warga yang benar-benar menyadari betapa berat beban yang ia tanggung. Banyak yang melihat, banyak yang mendengar ketukan pintu di malam hari. Banyak yang tahu bahwa Sari sering menangis sendirian. Tetapi semua memilih diam. Diam bukan karena tidak peduli, tetapi karena takut. Namun diam itulah yang akhirnya membuat Sari merasa ia tidak punya siapa-siapa, tidak ada tempat mengadu, dan tidak ada jalan keluar. Pemirsa, ketika kita membiarkan seseorang menghadapi ancaman sendiri, kita sedang membuka pintu menuju tragedi.
Dan tragedi itu akhirnya terjadi, bukan hanya merenggut nyawa, tetapi juga merenggut masa depan seorang wanita yang sebenarnya tidak pernah ingin menyakiti siapapun. Jika saja ada satu orang saja yang berani bertanya, "Sari, apa kamu baik-baik saja?" Mungkin kisah ini tidak berakhir setragis ini. Pelajaran kedua adalah tentang bahaya kekuasaan yang salah, bahkan ketika kekuasaan itu tidak resmi. Raka bukan pejabat, bukan aparat, bukan siapa-siapa di mata hukum. Namun di mata warga, ia memiliki kekuasaan yang dibiarkan tumbuh, kekuasaan yang muncul dari rasa takut. Orang seperti ini seringkali tidak menyadari bahwa ancaman kecil yang mereka ciptakan akan berkembang menjadi teror yang menghancurkan hidup orang lain. Dan pemirsa, ketika masyarakat membiarkan teror kecil berkembang, pada akhirnya teror itulah yang akan menguasai mereka. Pelajaran ketiga dari kisah ini adalah tentang batas kesabaran manusia. Sari adalah contoh klasik seseorang yang tampak tenang di luar, tetapi bergulat dengan badai besar di dalam dirinya. Tekanan yang dibiarkan menumpuk tanpa ada jalan keluar membuat seseorang bisa kehilangan arah dan kendali. Bukan karena mereka jahat, bukan karena mereka ingin merugikan siapapun, tetapi karena pikiran mereka terperangkap dalam ruang ketakutan yang tidak lagi bisa mereka kendalikan. Kita tidak pernah tahu apa yang disimpan seseorang di balik senyumnya. Karena itu, sebelum terlambat, hentikanlah jika kita melihat tanda-tanda seseorang mulai kehilangan harapan. Pelajaran keempat, pemirsa, adalah peran masyarakat dalam mencegah kekerasan. Satu laporan, satu keberanian kecil, satu suara yang mengatakan, "Cukup," bisa menghentikan langkah seorang preman sebelum ia berubah menjadi ancaman besar. Masyarakat seringkali lupa bahwa mereka punya kekuatan ketika bersatu. Bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menjaga keamanan bersama. Ketika satu orang terancam, sebenarnya seluruh komunitas ikut berada di dalam risiko. Dan ketika satu orang dibiarkan tersakiti, sebenarnya seluruh kampung sedang bergerak menuju tragedi. Pelajaran kelima adalah tentang belas kasih dan perhatian. Setelah kasus ini mencuat, warga mulai merasa bersalah karena tidak pernah memberikan perhatian kepada Sari. Mereka menyesal karena tidak pernah bertanya apa yang ia rasakan, tidak pernah menawarinya bantuan, dan tidak pernah memastikan ia merasa aman. Penyesalan seperti ini datang terlambat, pemirsa. Dan itulah yang ingin kita hindari. Setiap manusia, sekecil apapun suaranya, berhak untuk didengar. Setiap manusia berhak merasa aman. Dan setiap manusia berhak mendapatkan uluran tangan, bahkan dari orang yang tidak terlalu dekat sekalipun. Pelajaran terakhir, pemirsa, adalah tentang pentingnya keberanian untuk bersuara. Banyak warga yang tahu bagaimana Raka memperlakukan orang-orang. Mereka tahu siapa saja yang menjadi korbannya. Mereka tahu betapa seringnya masalah itu terjadi. Namun tidak ada yang berani melapor. Ketakutan mengalahkan keberanian mereka. Tapi bukankah lebih menakutkan ketika tragedi besar akhirnya terjadi? Bukankah lebih mengerikan ketika salah satu tetangga kita harus kehilangan masa depan karena tidak ada orang yang berani bertindak sebelumnya? Kisah ini mengingatkan kita bahwa berdiam diri terhadap kejahatan bukanlah pilihan. Diam di depan ketidakadilan justru memperbesar luka bagi semua orang. Pemirsa yang budiman, amanat dari kisah ini begitu jelas. Ketika kita hidup berdampingan sebagai masyarakat, kita tidak boleh membiarkan seseorang berjuang sendirian melawan teror. Kita harus membuka mata, membuka telinga, dan membuka hati. Ketika satu orang tidak didengar, tragedi bisa terjadi. Dan ketika tragedi itu terjadi, penyesalan selalu datang terlambat. Inilah pelajaran terbesar dari kisah Sari, sebuah pelajaran tentang kepedulian, keberanian, dan pentingnya berbicara sebelum semuanya terlambat. Pemirsa, demikianlah rangkaian kisah nyata yang menggemparkan Banten. Kisah yang tidak hanya membuat kita terkejut, tetapi juga mengajak kita merenungi bagaimana pentingnya saling menjaga dan saling peduli sebagai sesama manusia. Semoga dari peristiwa ini kita belajar untuk lebih berani bersuara ketika ada tetangga yang merasa terancam, lebih peka ketika seseorang menunjukkan tanda-tanda ketakutan, dan lebih hadir ketika ada orang yang membutuhkan uluran tangan. Terima kasih telah menyimak cerita ini bersama Eka Bercerita. Kami akan terus menghadirkan kisah nyata, pembelajaran hidup, dan peristiwa penting dari berbagai penjuru negeri untuk Anda semua. Jangan lupa untuk selalu menjaga lingkungan sekitar, menjaga sesama,
dan menjaga hati agar tetap peka terhadap mereka yang mungkin sedang diam menahan beban berat. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di kisah berikutnya. Tetap bersama kami di Eka Bercerita.